Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Lola Aviola dari kelas 11 RPL 2, nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kejuruan, yaitu mempresentasikan web perpustakaan. Seperti yang terlihat, sebelum masuk ke web perpustakaan, yaitu kita harus masuk ke loginnya dulu. Di sini login saya ada nama pengguna dan sadi. Saya masuknya menjadi admin di web perpustakaan. Setelah masuk di sini, kita akan langsung masuk ke dashboard atau ke home perpustakaan. Di perpustakaan saya yaitu ada data, transaksi, laporan, dan keluar. Contohnya tuh di data ada data buku. Di data buku ini ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tanggal masuk, dan status buku. Contohnya yaitu judul buku kita isi bintang, pengarangnya dari kakak, penerbitnya dari Hisa, tahun terbitnya kita ke 2020 aja, tanggal masuknya biarin Jumat 18 April, dan status buku kita tersedia. Di sini ada tersedia dan tidak tersedia, kita di tersedia. Baru kita simpan. Setelah simpan, data berhasil disimpan itu. Nah, di sini judul bukunya sudah kelihatan, bintang, pengarangnya kakak, penerbitnya Hisa, tahun terbit 2020, tanggal masuk, dan status bukunya tersedia. Contohnya kalau kita ubahnya itu bintang, judul bukunya bintang jadi bulan, kakaknya jadi JJ, jadi Busan, dan kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, di sini sudah keubah ya, judul bukunya ada bulan, pengarangnya Jaja, penerbitnya Busan. Contoh kalau dihapus, kita contohnya di pelangi asa, dan kita hapus. Nah, jadi di sini datanya yang tadi judul buku pelangi sudah kehapus. Kalau selanjutnya setelah hapus ada batal. Kalau misalnya kita tidak jadi mengedit atau menghapus atau menyimpan, maka dibatalkan saja bisa. Setelah di data buku, kita bisa masuk ke data anggota. Di data anggota ini juga sama, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk. Dan coba kita simpan salah satu data, misalnya namanya jadi kakak, alamatnya Boja, jangan Boja ya, Semarang aja. Tanggal lahirnya coba kita ke 2020 di Februari tanggal 10. Jadi kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Di
sini atas nama kakak, alamatnya Semarang, tanggal lahirnya sekian dan tanggal masuknya sekian. Coba kita ubah yang Mbak ini kakak, alamatnya kita ganti di Kendal aja, kita ubah. Data berhasil diubah. Nah, di sini namanya tetap kakak, alamatnya tetap di Kendal ya. Tadi kita sudah diubah. Contoh selanjutnya, hapus. Misalnya si Ca ini kita hapus. Maka data yang tadi atas nama si Ca udah kehapus, sudah tidak ada. Contohnya jika batal juga seperti tadi. Jika sudah tidak disimpan, diubah atau dihapus, maka dibatalkan. Selanjutnya, setelah di data anggota, ini ada data pustakawan. Di data pustakawan ini sama, ada nama, alamat, tanggal lahir, nama pengguna, sandi, akses. Seperti yang tadi saya masuknya menjadi admin, yaitu nama pengguna saya Ikram, sandinya yaitu sekian, dan saya menjadi admin. Coba kita masuk setelah di namanya kita alamatnya di tanggal lahir masuk ke 2021. Nama penggunanya tadinya tadi ada aksesnya, itu ada administrator atau operator. Kita pakai operator aja, baru disimpan. Nah, data berhasil disimpan. Di sini atas nama Bapak, alamatnya Kendal, tanggal lahir sekian, nama penggunanya FF, sandinya ini, dan dia menjadi operator. Kalau misalnya diubah, misalnya Bapak jadi ke apa? Dan ini jadi GF. Jadi kalau diubah, nah di sini namanya menjadi Gava dan nama penggunanya jadi GF. Terus kalau misalnya dihapus, hasilnya yang Yesa. Atas nama Yesa, alamat bocah, nama penggunanya Yaya, kita hapus. Maka di tabel juga akan kehapus atas nama Yaya. Setelah hapus, ada juga batal. Kalau misalnya kita tidak jadi menyimpan data, mengubah atau menghapus data, kita bisa membatalkannya. Dan kita bisa keluar. Di selanjutnya, setelah di data, kita ke transaksi peminjaman buku. Di peminjam buku itu ada di buku, judul buku, ID anggota, nama anggota, dan ID pustakawan, dan nama pustakawan, tanggal peminjam, tanggal harus kembali, dan tanggal kembali. Contohnya yaitu kita nama buku kan ada 2. Misalnya kita contoh bulan. Nama anggotanya kasih ke kakak. Nama pustakanya Aca. Tetap kita simpan. Nah, di sini ada ID buku, judul bukunya bulan, ID anggotanya, nama anggotanya kakak, nama pustakanya Aca. Jadi kalau misalnya kita ubah bulannya jadi sang kecil aja.
jadi ya sini diubah, bisa dihapus, contohnya bisa dihapus. Nah, katanya kalau dihapus sama juga kayak batal tadi, misalnya sang kecil atas nama kakak disimpan. Kalau udah ini kita batalin aja, itu bisa, dan kita keluar dari transaksi pengembalian buku. Ini tadi ada nama tadi kan, judul bukunya sang kecil, ada nama anggotanya kakak yang tadi dipinjam, transaksi tanggal kembalinya itu misalnya itu Jumat 25 yang harus kembalinya, lah tanggal kembalinya sekian, diproses. Nah, jika sudah kembali maka data yang ada di transaksi pengembalian akan hilang. Selanjutnya di laporan pengembali. Ini misalnya tadi di mana ya? Tanggal 1 April sampai 20 pengembalian itu sudah kembali. Tadi judul bukunya sang kecil, nama anggotanya tadi kakak, mesti tampilin. Nah, tadi yang peminjamnya itu ada sang kecil, terus selanjutnya ada nama anggotanya kakak. Dan di laporan pengembalian sama, jika ini tanggal 1 tanggal 20 misalnya, nah ini sudah kembali. Contoh bukunya tadi sang kecil kan, bulan, atas nama ya. Setelah itu kita tampilin. Nah, di sini tidak bisa ditampilin, guys. Coba kita ganti jadi itu, sang kecil ini jadi kakak. Ini tampil yang atas judul bukunya sang kecil. Segitu saja yang dari perpustakaan saya. Di sini ada juga keluar. Jika dikeluarkan maka dia akan kembali ke login. Dan jika di login ini nanti ada nama pengguna dan sandi juga. Jadi sekian itu dari saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi maupun kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.